Ketemu lagi. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang luar biasa. Bukan soal orang, tapi soal sebuah buku. Ya, satu buku doang yang perjalanannya ternyata ikut membentuk cara dunia berpikir. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Sebuah misteri dalam sejarah intelektual yang bakal kita bedah bareng-bareng. Gimana ceritanya sih sebuah naskah kuno bisa lenyap ratusan tahun, terus boom, muncul lagi dan mengubah dunia? Oke, kita mulai dari tokoh utamanya dulu ya. Salah satu buku paling penting dalam sejarah filsafat yang ditulis oleh seorang jenius, Aristoteles. Namanya aja udah unik loh. Metafisika itu artinya setelah fisika. Kenapa gitu? Ya, mungkin karena para editor zaman dulu naroknya pas setelah tulisan-tulisan Aristoteles soal dunia fisik. Tapi isinya jauh lebih dalam. Buku ini ngebahas soal inti dari realitas itu sendiri. Apa sih keberadaan itu? Substansi itu apa? Pertanyaan-pertanyaan super besar yang coba dijawab oleh Aristoteles. Nah, setelah lahir, perjalanan buku ini ceritanya jadi makin dramatis. Buku ini, yang jadi pilar pemikiran Yunani, tiba-tiba lenyap, hilang dari peradaban Eropa selama hampir 1000 tahun. Coba dibayangin, ini waktu yang lama banget. Dari zaman Yunani kuno sampai kekaisaran Romawi runtuh, terus masuk ke abad pertengahan. Hampir 1000 tahun, para cendekiawan di Eropa nggak punya akses sama sekali ke teks fundamental ini. Ini kayak pondasi utama dari sebuah gedung intelektual tiba-tiba dicabut gitu aja. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru, pas hilang dari barat, buku ini nemuin rumah baru. Dan di sana, buku ini nggak cuma disimpan, tapi juga dipelajari habis-habisan, bahkan dikembangin. Bayangin deh, di pusat-pusat ilmu pengetahuan kayak Baghdad dan Cordoba, karya Aristoteles ini diterjemahin ke bahasa Arab, terus jadi bahan diskusi dan analisis yang seru banget. Para pemikir di dunia Islam saat itu sadar betul betapa berharganya kerangka berpikir logis dari Aristoteles. Dan dedikasi para cendekiawan di sana itu luar biasa. Contohnya nih Ibnu Rushd, atau yang di barat kenal sebagai Averroes. Dia itu sampai nulis bukan satu, bukan dua, tapi 3 jilid komentar super tebel buat ngebahas metafisika. Saking detailnya, komentarnya ini jadi semacam paket komplit yang nggak bisa dipisahin dari teks aslinya. Dan inilah yang nanti jadi kunci kembalinya buku ini ke Eropa. Nah, kembalinya buku ini ke Eropa itu bukan proses yang simpel kayak nemu bawa pulang. Prosesnya rumit, berlapis-lapis, kayak main bisik-bisik berantai gitu deh. Jadi gini, awalnya nih, Eropa itu nggak dapat teks aslinya Aristoteles. Mereka dapatnya versi Latin dari terjemahan Arab karya Ibnu Rushd yang basisnya dari terjemahan Arab dari teks Yunani asli. Pusing kan? Ini persis kayak main telepon rusak, tapi dengan salah satu teks filsafat paling penting sepanjang masa. Ya kebayang dong, pasti ada aja makna yang geser atau hilang di tengah jalan. Nah, disinilah titik baliknya, momen ahanya. Dengan ditemukannya lagi naskah-naskah asli berbahasa Yunani, para sarjana di Barat, untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, akhirnya bisa langsung baca dari sumber aslinya. Mereka bisa bandingin, bisa koreksi, dan akhirnya paham pemikiran Aristoteles yang sesungguhnya, tanpa filter. Dan dampaknya, wah, luar biasa besar. Ini tuh kayak nemu peti harta karun yang isinya ide-ide cemerlang, yang langsung nyalain lagi semangat intelektual di seluruh Eropa. Ini beberapa ide kunci yang akhirnya pulang ke barat. Telos misalnya. Ide kalau semua hal itu punya tujuan akhir. Biji ek, ya tujuannya jadi pohon ek. Terus eudaimonia, gagasan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan soal seneng-seneng aja, tapi soal mencapai potensi terbaik kita sebagai manusia. Lalu ada juga kerangka buat ngertiin perubahan. Kayak bongkahan marmer itu punya potensi jadi patung, dan saat jadi patung, itu aktualitasnya. Ini adalah alat-alat berpikir yang powerful banget. Dan yang keren, pengaruhnya itu lintas budaya banget. Buku ini membentuk pemikiran tokoh-tokoh besar dari 3 agama besar. Ibnu Sina di dunia Islam, Maimonides di tradisi Yahudi, dan pastinya Thomas Aquinas yang berhasil mengawinkan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen. Sesuatu yang jadi fondasi pemikiran Barat sampai sekarang. Kutipan ini benar-benar pas banget buat nyimpulin semuanya. Jadi, ini bukan sekedar nemuin buku tua yang berdebu. Ini soal menemukan kembali sebuah cara berpikir, sebuah kerangka untuk memahami dunia yang jadi bahan bakar buat era Renaissance dan ngebentuk dunia modern kita. Keren banget kan, perjalanan satu naskah doang?
Nah, dari semua ini, ada satu pertanyaan akhir yang menarik buat kita renungin. Kisah metafisikan ini ngingetin kita kalau pengetahuan itu bisa rapuh dan betapa pentingnya menjaga dan saling berbagi antar budaya. Ini bikin kita mikir, jangan-jangan di luar sana masih ada pengetahuan lain yang hilang. Entah itu dalam naskah kuno, tradisi lisan, atau kode-kode yang terlupakan, yang mungkin lagi nunggu waktu buat ditemuin lagi dan sekali lagi mengubah cara kita melihat dunia.